Ada apa? Biasanya sih kalau kendala kita sebagai anak magang tuh mungkin karena terlalu idealis ya, salah satunya. Jadi kadang-kadang sebenarnya kalau mau desain itu sebenarnya iya ini Ruang podcast berarti ruang ya. podcast ya. Karena ini saya happy loh bisa dipakai buat area podcast itu kan jadi tempat buat sama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini. Hai, hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu anak magang yang udah sempat ngerasain gimana sih serunya kerja bareng tim Taruna Jaya Bangunan. Teori di kampus udah, sekarang saatnya praktek di dunia nyata bareng Taruna Jaya Bangunan. Langsung saja kita kenalan dulu. Hai. Halo semuanya. Halo. Siapa nih nama kamu? Oke. Dan dari kampus mana? Namaku Chris Martin, aku dari mahasiswa Binus University, jurusan arsitektur. Kalau kalian tahu episode 7 sebelumnya mungkin ya harusnya tahu lah ya. Berarti mereka harus nonton dong ya? Oh nonton, episode 7 kalian harus nonton episode 7 ya, sorry. Oke. Nonton aja. Oke, hai Martin. Hai, halo. Jadi kamu udah beberapa waktu magang nih di Taruna Jaya Bangunan. Iya. Gimana sih kesan pesan selama magang di Taruna? Kalau menurut saya ya itu kesannya yang pertama tuh ya seneng ya, terus happy, terus juga teman-temannya asik semua gitu kan, dan mereka tuh ya mentor lah, pagi kan di lingkup tim desain tuh saya juga bisa komunikasi, bisa tektokan sama orang, sama tim desain gitu maksud saya gitu. Jadi benar-benar ngerasain rasanya kerjasama. Iya gitu, karena penting kan, maksudnya kalau misalnya bangunan kita mau digarap, kita bisa saling komunikasi, bisa saling kerjasama, saling bisa supaya ada hasil keputusan yang final gitu loh. Betul, senang banget ya. Kalau dari 1 sampai 10 boleh nggak dikasih rate nih? 9. Wih, 9. happy banget berarti ya. Happy. Nah, magang nih kan biasanya identik dengan pengalaman yang nggak selalu mulus, Tin. Tapi tetap ada serunya. Tetap ada lah itu. Nah, menurut kamu kalau di Taruna nih seru nggak magangnya? Oh seru. Iya. Bisa ceritain nggak kira-kira bagian paling seru tuh pas ngerjain apa, atau ada event apa atau gimana? Kalau paling seru kalau ngerjain sesuatu ya ini contohnya. Ini. Iya ini. Ruang podcast berarti ruang ya. podcast ya. Karena ini happy. Ini saya happy loh bisa dipakai buat area podcast itu kan, jadi tempat hasil buat karya kamu gitu ya. Iya, ini kan hasil 3D desain 3D saya gitu. Jadi kayak happy puas gitu ya. gitu. Jadi ada hal serunya juga gitu. Apalagi bisa lihat langsung gitu. Wah, happy. Nikmatin hasilnya langsung. Nikmatin hasilnya langsung. Ya. Terus kalau yang acara-acara ya paling kayak pernah saya bilang sebelumnya nobar itu, terus acara ya mungkin makan-makan juga. Tapi di luar itu saya juga bisa saling bertanya, bisa bertanya ke yang lebih bisa gitu. Karena saya pernah bilang bahwa kalau kita magang itu yang penting kita aktif. Betul. Ya kan, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, ya magang itu harus aktif. Kita jangan magang terus kayak ya udah ngerjain doang diem gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak nanya apa-apa. Justru itu kalau kita malu bertanya sesat di jalan guys, soalnya gitu. Benar, emang itu. Ya kan, jadi selagi kamu magang, udah kamu ada tim desain nih, ada senior kamu, ya udah tanya aja. Jadi jangan takut salah juga ya, Tin? Jangan takut salah, namanya kita mahasiswa pasti ada salahnya toh. Betul. Ya kan? Namanya masih belajar. Masih belajar, kita bukan manusia sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wih. Banyak quotes nih kayaknya. Iya, itu. Benar, jadi jangan takut salah, aktif berpartisipasi. Iya, betul. Iya, justru itu akan jadi hal seru yang gak akan kalian lupain gitu loh. Betul, akan selalu diingat ya. Akan selalu diingat. Jadi memorable. Memorable banget. Oh. Iya. Contoh dong, ada gak? Mungkin salah satu contohnya ya, mungkin kalau di luar tugas tuh saya pernah diajak ke mana ya, hal paling seru tuh diajak ke proyek tuh seru buat saya. Karena seenggaknya ya dengan kita ke proyek, kita tuh bisa lihat ini hasil desain kita di lapangan tuh kayak gimana gitu. Contoh kemarin saya diajak ke Banjar gitu kan, ya pasti ada hal serunya, kita bisa ngobrol sama tukangnya, terus kita bisa lihat progresnya dia, belajar tentang pemasangan, teknik pemasangan, misalnya pasang kusen pintu gimana gitu kan.
Itu ketahuan semua, dilihat di situ gitu. Jadi nggak di office aja ya, Nggak langsung cuma ke di office lapangan doang. ya. Bisa kita desain terus udah lempar ke desain terus kita nggak ke situ ya. Kayak itu kan kesannya gimana gitu kan. Jadi kamu ya, dapet office-nya ya kan, dapet lapangannya juga. dapet, semuanya harus dapet. Jadi mantap ya. Ya mantap lah. 100% langsung tuh ya. Iya, ya itu misalnya saya di Banjar nih, saya lagi cek denah nih, saya compare ke lapangan ada yang beda nggak? Oh ada ternyata sedikit gitu kan. Ya tapi baik lagi ya itu bisa kita koordinasikan lagi, misalnya contoh nih masalah pintu, pas saya cek di denahnya itu kan posisinya dia yang pintu besarnya di tembok, yang kecilnya enggak kan. Tapi pas yang di lapangan kok beda kebalik gitu ya. Nah itu memang kadang-kadang yang namanya di project itu pasti ada aja yang miskom ya. Tapi ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa ya itu jadi pembelajaran buat kita ya. Kalau kita mau compare desain kita ke lapangan tuh yang penting koordinasi antar tim harus jalan gitu. Komunikasi lagi-lagi. Komunikasi lagi-lagi gitu. Berarti komunikasi memang penting. Penting. Kalau enggak nanti ada Komunikasi. Oke. Nah, Tin, selama magang nih, pasti banyak hal yang baru dong yang kamu pelajarin. Banyak. Nah, kira-kira skill apa nih yang paling terasa naik atau berkembang gitu? Yang paling terasa itu 3D modeling, skill 3D modeling saya. Dari yang awal kan mungkin masih bisa bikin tembok aja kadang lama, bikinnya lama. Tapi semenjak saya diajar itu jadi cara cepetnya gini loh gitu. Oh gitu. Jadi tahu ya apa ya bahasanya? Taktiknya ya? Iya, teknikalnya, tutorialnya diajarin semua, makanya. Sama siapa tuh? Oh ada kalau 3D modeling Mas Bayu, tuh mentor saya tuh. Mention dong. Halo Mas Bayu, thank you loh ilmu 3D modelingnya gitu. Sama Mas Jo juga, Mas Jo juga. Mas Jo nih mentor banget ya? Mentor. Yang paling sering saya kan komunikasi sama beliau soalnya. Iya. Paling sering. Ada ini gak kira-kira kayak kesan sih kayak message buat Mas Jo dan Mas Bayu nih kalau nonton? Buat Mas Bayu, semangat terus ya Mas. Terus sama Mas Jo juga jangan kaku-kaku lah sama temen gitu ya kan. Maksudnya lepas aja. Ya kan? Ya kan? Jadi enak gitu loh kita ngobrolnya ya kan. Ya itu sih. Okay. Tapi saya juga ngucapin terima kasih sama Mas Bayu, Mas Jo. Oh satu lagi Pak Yadi. Pak Yadi itu lebih ke ininya gambar layout segala macam. Saya terima kasih banget tuh. Jadi belajar banyak. Belajar juga AutoCAD soalnya kan. Jadi kayak aku mau terima kasih juga ke Pak Yadi. Gitu. Udah ngajarin saya gitu kan. Ya walaupun kadang-kadang masih suka lupa-lupa gitu ya. Tapi saya tetap terus belajar lah apa yang dia kasih ke saya gitu. Pastinya. Selain 3D modeling. Iya. Ada lagi nggak Tin dari mungkin soft skill? Soft skill ada, misalnya yang dulu saya ragu bertanya jadi semenjak akhir-akhir ini kok jadi lebih aktif ya. Coba tuh lebih percaya diri untuk bertanya. Maksudnya tanya misalnya ada yang bingung tanya aja gitu, nggak usah takut. Namanya juga kita belajar. Yes. Ya kan? Maksudnya dari komunikasi ya jadi saling paham gitu kan maunya satu sama lain. Iya betul. Misalnya ada mistake juga, ya udah nggak apa-apa. Bisa juga nggak apa-apa, kan. maksudnya bisa kita diskusikan lagi kok. Betul. Bisa kita perbaiki juga Cari bersama-sama. solusinya juga Iya, cari sama-sama solusi kan. bareng-bareng. Itu penting loh, ya kan? Jadi, Ya namanya juga tuh proses ya. Balik lagi tuh proses. Saya pernah bilang tuh proses. Ya nggak ada proses yang tiba-tiba habis kamu ngerjain satu langsung, wih hebat gitu. Enggak, pasti ada progresnya. Pasti ada kayak misalnya ups and downs-nya. Iya ada. Ada momen seperti itu, guys. Jadi sabar-sabar saja ya. Tetap dilewatin. Lewatin aja, nikmati dan enjoy lah kalian sebagai anak magang gitu. Itu tips buat Sobat Taruners ya Tin ya? Ya, buat Sobat Taruners ya. Kalian tuh kalau misalnya, jujur deh, kalian kalau misalnya ngerasa desain itu kadang-kadang ada yang salah, ya itu wajar banget. Serius itu wajar sekali. Ya saya juga pada ada salahnya banyak kok bahkan. Contoh misalnya saya bikin 3D gitu, kira-kira salah saya apa? Waktu itu saya karena bikinnya ya mungkin agak terlalu gimana gitu kan. Dibilang lama sih ya lumayan tuh dikoreksi banget saya. Tapi ya nggak apa-apa, itu buat pengembangan diri saya kok. Gitu loh. Maksudnya kalau kerja ya udah nggak apa-apa, harus cepat gitu kan. Intinya buat saya sendiri ya kalau kerja tuh harus cepat gitu, nggak boleh lama-lama. Belajar juga soal manajemen waktu ya Tin ya? Iya, belajar juga manajemen waktu tuh belajar itu penting sekali.
apalagi kalau owner kan nggak mau nunggu lama, pasti dia mau lihat hasilnya nih, mau lihat hasil desain kita gitu. Jadi ya harus bisa ya Harus bisa, ikutin deadline. harus bisa ikutin deadline gitu. Ini jadi pembelajaran juga buat saya gitu ya. Jadi so far so good tapi ya. So far so good, it's okay. Anjay. Oke, ngomong-ngomong nih, Martin selama magang paling sering kalau makan siang tuh kayak gimana? Beli kah? Kalau saya sih sebenarnya itu 50-50. Kadang saya pesen Grab food, kadang ya saya jalan gitu cari tempat makan. Sambil lari juga, kadang jogging guys gitu. Sambil olahraga juga Sambil ya? olahraga jadi Balance. iya balance gitu. Cuma kadang-kadang ya saya kalau lagi agak males ya udah saya pesen Grab food aja gitu. Biasanya emang makan apa? Kalau di Grab sama... Kalau Grab food tuh biasanya bubur ayam, kalau enggak sama itu ketoprak. Widih. Ketoprak sama ini ayam Rocky Rooster. Oh iya. Iya. Aku sebut merek ya, sorry ya. Bilang sponsorin lo. Iya, Rocky Rooster mungkin bisa sponsorin kan lumayan. Martin tuh hampir tiap hari loh makan bubur. Tuh. Iya. Makan bubur tiap hari loh, Tin. Iya Bu, itu kan apa ya, kayaknya ya akhir-akhir ini ya Bu ya. Is that your favorite? Ya itu kalau pagi hari sih, pagi hari sebenarnya. Siang. Iya kadang-kadang ya jujur itu kemarin waktu siang ya, waktu saya sebelum ini selesai bang iya pernah makan bubur siang-siang gitu kan. Paginya makan diet gitu kan, cuma telur sama perkedel udah. Kalau di dekat kantor biasanya pesen apa berarti? Kalau Kalau dekat jalan. kantor ya, saya pesennya nasi gitu. Nasi biasa. Nasi sama lauk nasi warteg gitu ya. palingan. Iya. Oke, nah apa lagi ya? Aku tuh bingung deh. Banyak question sebenarnya, Tin. Enggak apa-apa. Oke, kita balik lagi nih dari intermezzo. Sekarang kita balik ke pertanyaan serius nih. Kan magang tadi yang kita bilang kan, namanya juga masih belajar, semua itu proses ya kan. Iya. Gak ada yang langsung 100% bisa gitu. Gak ada, pasti ya ada kan? proses. Masih ada prosesnya kalau itu Betul. perlu proses. Nah, Ya. tadi kan kamu mention nih kalau kamu tuh kayak sempat dikoreksi gitu kan, mungkin ditegur juga. Ya. Ada nggak sih hal-hal yang biasanya sering apa ya bikin kamu sering kena tegur gitu? Yang sering kena tegur tadi manajemen waktu misalnya satu, Oh, iya. itu sering karena jujur aja nih saya kan kadang ngerjain tuh ya kadang ada rasa jenuhnya ada rasa ininya ya, tapi Distraction juga ya. distraction juga banyak. Tapi saya berusaha untuk tetap bisa nyelesain gitu ya, walaupun memang waktu itu rada buru-buru jadinya ya, itu pembelajaran juga buat saya. Artinya ya jangan sampai nanti di magang selanjutnya atau di dunia kerja kejadian gitu lagi, karena itu kan nanti kan jadi penilaian juga buat perusahaan nanti. Ketika kitanya sendiri, sorry itu saya ya, misalnya ngerjainnya sampai lewat deadline kan juga pasti perusahaan mikir ini anak bisa lama, ini kenapa gitu. Ada apa? Biasanya sih kalau kendala kita sebagai anak magang tuh mungkin karena terlalu idealis ya, salah satunya. Jadi kadang-kadang sebenarnya kalau mau desain itu sebenarnya kalau emang kita perlu cepet ya gini aja, cari satu referensi, habis itu udah mau jiplak pun nggak masalah loh sebetulnya. Oke. Ya, di jiplak ya maksudnya jiplak nggak 100% banget gitu, tapi seenggaknya ada gambaran gitu loh, paham kan? Iya, itu aja palingan kalau mau ngedesain gitu. Jadi jangan terlalu idealis juga. Ya jangan terlalu idealis dan juga jangan terlalu takut. Karena saya juga kadang ada rasa takut ini, nanti desain saya, aduh nanti desain saya jelek gak nih gitu-gitu. Udah nggak usah, gasin pola aja. Don't overthink it ya. Jangan terlalu dipikirin, karena kalau emang karena udah mendekati dalam ini kerjain aja, selesai. Walaupun ya masih ibaratnya kita masih intermediate ataupun masih beginner pun tak masalah, karena kan baik lagi kita belajar loh. Iya. Ya kan? Jadi ya jangan takut salah. Jangan takut salah. Pun kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, tanyain aja ya. Tanyain aja, misalnya Mas ini ada yang mau di Gimana nih? Masukan oke nggak? gitu Masukan kan. dong. Iya. Misalkan bagian ini oke nggak, bagian situ oke nggak gitu. Nggak apa-apa. Betul. Iya. Berarti kamu belajar banget ya. Belajar banget Hal saya. itu. Mm-mm. Nah, kalau soal tugas deh sekarang. Ya. Kamu paling sering dikasih tugas apa, Tin? Jujur saya paling banyak itu 3D modeling dibanding gambar kerja ya. Oh iya. Beda kan tuh interior saya kerjain gitu. Tapi ya is oke gitu, baik lagi nggak apa-apa. Maksudnya kan belajar 3D modeling kan juga maksudnya tuh bukan hal yang Itu bagian juga dari bagian juga, arsitektur karena kan? iya bagian dari arsitektur juga sebenarnya itu 3D. Untuk bisa membayangkan ruangan tuh seperti apa kan. Seenggaknya kita belajar itu gitu. Ya tapi tetap balik lagi gambar kerja juga tetap saya pelajarin gitu kan. Tetap saya ulik lagi, tetap saya latih lagi gitu palingan. Iya. Tapi gambar kerja pernah nggak? Gambar kerja pernah beberapa proyek gitu. Saya
layout kandang anjing contohnya itu saya bikin layoutnya pakai Oh, iya. AutoCAD. Terus yang Ruko Payuki itu layout saya yang bikin. Terus layoutnya Denah Jatiranggon Bekasi saya yang bikin juga itu. Banyak dong. Ya lumayan lah. Udah berapa tuh? Terus sama Rumah Citra 8 tapi rekan saya udah kerjain duluan. Tapi ya gak apa-apa. Itu jadi bahan belajar saya juga gak masalah kok. Yang penting kan bisa kita ulik. Iya, Bener nggak? betul banget. Iya. Yang penting ada experience. Ada doing it, experience-nya. ya kan? Iya betul. Nah, berarti total bisa ingat nggak kira-kira udah berapa Ntar, banyak? saya hitung dulu ya. Jatiranggon 1. Terus potongan Pahimawan deh termasuk tuh 2. Kandang anjing berarti 3. Ya gitu lah. Karena jujur aku tuh agak lupa ngitungin gimana, ini berapa gitu kan. Jadi kayak Kayak over 10? over 10 sih enggak. Kayaknya enggak nyampe 10 deh. Over 5? Maybe. Oke. Ya. That's still good though. Ya ya. Of course. Haus nih minum dulu ya guys ya. Boleh. Haus nih. Aduh. Dah. Mantap. Ya iyalah kopi bos enak tau. Betul. Iya kan? dong. Nah, dari semua itu menurut Marty nih, skill apa yang kamu dapetin di sini selama magang di Taruna Ya. yang nggak didapetin di kampus? Kalau yang nggak didapetin di kampus sih paling Kan 3D modeling pasti apa gimana? Enggak, sebenarnya kalau secara itu ya ilmu yang didapat di sini sih kurang lebih ada kesamaannya sih walaupun memang ada sedikit perbedaannya. Ya kan, misalnya kalau di sini tuh kita mungkin di manajemen waktunya tuh jauh lebih pas gitu kan karena bangunnya tuh selalu sama. Iya. Jamnya masa selalu sama. Kalau di kuliah mungkin jam masuk kuliah sama Kan jam beda masuk ya. kerja kan kadang-kadang suka beda-beda. Gitu. Jadi mungkin kalau secara apa? Berarti lebih ke soft skill apa? Lebih kalau ke soft skill sih Itu kan soft skill manajemen waktu. iya, itu manajemen waktu sih, soft skill sama ya itu hard skill juga kayaknya hard skill juga termasuk ya karena Iya. kalau di situ kan kita cuman teori doang. Betul. Ibaratnya cuman kalau di kampus ya teori, arsitektur, terus Karena kan juga banyak yang bilang juga kayak teori sama real life beda kan. Agak sedikit Teori berbeda. dan dunia kerja gitu. iya, mungkin kalau di kampus tuh kita mikirnya oh kalau udah jadi nih wah pasti langsung owner langsung happy misalnya. Sedangkan kalau di dunia kerja beda. Revisi. Revisi lagi. Kalau kadang-kadang tuh owner tuh minta Mas bisa diperbaiki nggak Mas ini Mas tolong Mas gitu. Nanti kayak Dan gak cuma sekali gak sih? nggak cuma sekali itu bisa berapa kali sih? Nah, oke, aku jadi penasaran. What's your thoughts on that? Kayak kalau misalnya ada revisi-revisi. My thought is very tired of course, tapi itu nggak. Genuinely ya? Genuinely itu honestly pasti yes, capek. Honestly it's of very course. tired, tapi itu belajar loh bos. Itu proses belajar juga. Yes. Saya percaya. I believe that is the learning process. Betul. Oke, gitu. Jadi jangan nggak usah gimana lah. Oke, udah. Namanya juga kan di dunia kerja. Iya, Pasti balik lagi. iya tantangannya akan jauh lebih menantang Berat. dibandingkan di kuliah. Gitu loh. Karena kan kalau kuliah kayak udah kamu desain for yourself. Desain tuh Atau paling untuk misalnya buat nilai dosen gitu kan. Ya kan kayak oke, theme-nya kayak gini and Iya, do iya. it. Mm-mm. Terus kalau misalnya di dunia kerja kan pasti kayak owner maunya kayak gini. Terus kamu buat Iya. kasih ke owner kayak ya kan. Iya, iya. Jadi ya itu perbedaannya. Ada perbedaan dikit sih itu. Sebenarnya kalau di kampus juga waktu stupa juga diajarin sih sebenarnya. Itu kayak misalnya kita udah jadi kasih lihat ke dosen. Dosen itu anggap owner. Kita anggap dosen itu owner. Gitu. Ada satu momen begitu. Cuman kan ya kita kadang-kadang sebagai mahasiswa tuh di pikiran kita Tapi kan pasti beda gak sih? pasti ya dosen Karena tuh dosen. beda-beda. Pasti beda-beda, ada yang langsung oh oke good, ada yang bisa oh coba dong dibikinin lagi dong coba ini gitu. Nah kalau di real life di dunia kerja kalau kita ketemu klien kan pasti beda dengan. Oh iya, karena klien itu saya percaya mereka punya 1001 keinginan yang berbeda-beda. Betul. Setiap klien gitu. Jadi ya Harus siap-siap. Anda kalau kalau misalnya ada momen direvisi ya mau nggak mau dong. Karena kan owner tuh punya keinginan baik lagi loh. Owner tuh misalnya ya dia kita bikin fasad. Contoh kita bikin fasad ya. Misalnya di area lantai berapa kita tambahin satu hal apa, terus ternyata si owner nggak suka, mau nggak mau ganti dong, Iya, bener nggak? iya. Ya cuma kalau misalnya langsung suka ya itu mungkin itu miracle, itu bonus lah. Tapi kan tapi itu kan apa ya, namanya kita kerja, kita membuat sesuatu desain tuh pasti ada revisinya, betul. nggak mungkin nggak ada. Gak mungkin gak ada ya. Iyalah. Kalau bikin buat kamu sendiri.
Misal kamu punya rumah nih, Ah. kamu desain sendiri, kamu bakal ada revisi gak? Oh tetap ada lah Ya kan. kan? Kayaknya saya aja kadang-kadang misalnya saya udah Banyak desain nih, mau. nggak tahu saya ada kerjaan lain gitu apa, pasti Iya. diganti itu loh. Jadi ya inevitable gak sih? Iya. Hal yang gak bisa dihindari. Ya nggak, ya itu pasti. Pasti ada. Kita nggak pernah terhindar dari namanya revisi. Pasti ada aja revisinya kan. Iyalah. Terus apa lagi Tin? Itu aja. Itu aja palingan. Ya kita udah di penghujung akhir Tin. Tidak. Oh sedih ya? Lumayan sih. Banyak memorinya sih. Aduh, banyak kenangannya saya. Bener. Oke kalau gitu boleh nggak aku minta Martin nih untuk pilih 3 kata, Ya. 3 words buat gambarin pengalaman magang kamu di Taruna J Bangunan. Oke, kalau 3 kata ya, Yes. nyaman, menyenangkan dan gokil. Wih, gokil. Gokil. Nah, boleh nggak dijelasin tuh kayak kira-kira apa sih yang bikin Martin nyaman magang di Taruna? Kalau yang dibikin nyaman sih yaitu treatnya rekan-rekan kerja ke saya itu kan, sama mungkin ya saya juga merasa aman juga di kantor gitu kan. Iya. Misalnya kita kalau mau istirahat ya udah tinggal ke atas naik ambil air gitu kan. Ya walaupun ya bukan ke saya malu-maluin ya, cuma kalau emang udah waktunya istirahat ya kan harus ini Istirahat. isi tenaga lagi Betul. gitu kan. Terus juga Recharge. kadang-kadang kan diajak makan juga, itu mungkin yang membuat saya nyaman di situ gitu kan. Oh. Kan dari tadi kamu. Tadi nggak ada ya, tapi nggak apa-apa, saya tambahin aja. Nah, aku penasaran. Tadi kan kamu mention rekan kerja terus kalau atasan gimana? Kalau atasan sih ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Ada yang mau say hi nggak buat siapa ya? Pak Rudi, Oke. ya sama Pak Beli juga. Ada satu lagi loh. Oh, Bu Betty. Ada Bu Astrid ya. Bukan. Coba. Oh iya Pak Andi, terima kasih banyak loh udah kasih kesempatan ke saya. Itu ya beliau wawancara saya pertama kali sih. Oh iya. Iya dia yang wawancara saya. Thank you Pak Andi udah kasih kesempatannya. Ada lagi? Udah. Oke kan udah nyaman nih tadi udah. Oh, Lalu menyenangkan? Kalau menyenangkan sih ya mungkin pas momen seru-serunya kita sih pas lagi nobar tadi, terus yang pas Jadi kita pengajian. security ya? Oh iya pernah cari security juga, jaga keamanan di workshop. di workshop. Ya nggak, ya itu saya lakuin aja sih daripada nanti kena omel kan. enggak. Bercanda ya, maaf maksud saya bercanda. Tapi saya tuh happy lah, maksudnya bisa komunikasi juga sama orang-orang di sana, Ya kan orang workshop. sama Pak Teguh. Pak Teguh, iya Oh. tuh. Terima kasih banyak juga loh itu Pak Teguh. Banyak masukan dari Pak Teguh. Ada masukan juga kemarin waktu misalnya pas lagi jaga kan ada beberapa hal yang harus dilakuin. Betul. Oke. Tin kamu harus Salah satunya sih harus jeli ya, salah satunya itu detail ya. detail, karena misalnya kan kalau kita udah mau selesai kan harus pindahin barang tuh, itu harus diperhatiin banget gitu. Jadi kayak harus apa yang dibawa pulang juga harus sama. Pulang harus sama, Betul. Biar Iya. nggak ada yang hilang. biar gak ada yang hilang. Yes. Gitu. Terakhir tadi apa? Gokil. Gokil. Ah. Kalau gokil ya mungkin yang pas ini sih momen apa bercandanya ya, momen apa saling Apa? ngobrol, saling ini komunikasi, Iya. sama saling apa ya namanya, nggak tahu ya, mungkin lebih ke gokil tuh kayak lebih ke apa ya, mungkin apa yang saya sudah hasilkan itu kayak wah seneng gitu, kayak ada rasa happy-nya gitu kan kalau udah selesai gitu ya, walaupun ada revisi lagi gitu nggak apa-apa gitu. I'm happy with that. Termasuk ini nggak kalau apa namanya mau balik ke yang menyenangkan tadi kayak suka nyanyi. Iya itu ya jangan ditiru ya guys. Maksudnya kalau emang lagi serius aja, jangan nyanyi lu ganggu orang kerja. Ya kan? Kecuali kalau lagi jam istirahat gitu kan. Aku ngerasa terhibur loh Tin. Oh gitu. Oh thank you. Thank you. Berisik sih. Ya emang kan kadang-kadang Oke, berisik lagi. kan. Mau fokus tapi Martin nyanyi. Ya udah. Ya. Ya udahlah, itu sudah terjadi ya kan. Terus sampai ditegur Mbak Eno ya. Iya pernah sih. Kalau ditegur Mbak Eno tuh ini masalah sampah kan, kadang di sekitar saya kan kalau lagi fokus kadang suka lupa buang sampah gitu kan. Ini meja lu bersihin gitu kan. Gitu ya udah. Bagus dong. Bagus, of course bagus. Thank you Kalau sama Kak aku Eno. apa? Apa? Kalau sama aku apa?
Ya itu sering cubit-cubit mulu saya. Karena aku gak punya adik, Tin. Jadi Oh, iya. aku suka gemes gitu loh. Oh ya udah. Aduh lucu banget lagi. Oke. Udah. Oke. Jujur menarik banget ya. Iya. Menarik banget apa yang Martin share di episode kali ini di Iya. podcast Taruna J bercerita tentang pengalaman magang. Mm-mm. Nah, kira-kira ada ini nggak? Martin mau share pesan gitu Ada. buat sobat Taruners yang mungkin baru mau mulai magang nih. Oke. Jadi untuk sobat Taruners, kalau kalian mau mulai magang tuh ya udah enjoy aja gitu. Maksudnya kalian pasti kan ada momen kalian akan apa ya kayak ngerasa ada perbedaan gitu ya antara kuliah dengan nanti masuk magang. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut gitu ya. Nikmati saja proses kalian magang karena namanya kita mahasiswa pasti kan masih perlu belajar ya. Betul. Gitu. Belajar itu penting guys. Bahkan kita kalau lulus pun kita masih terus belajar gitu. Untuk selalu Hidup tuh ya hidup tuh belajar. nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah Berhenti terlepas untuk dari belajar. belajar ya. Betul. Pasti akan ada momen belajarnya banyak banget. Iya. Bahkan seorang arsitek terkenal pun terkenal dia akan tetap belajar terus karena perkembangan zaman tuh sangat berpengaruh sekali loh. Benar. Gitu. Jadi dalam desain. ya dan juga teman-teman sobat Taruners juga harus aktif nanti kalau udah magang ya, jangan nggak usah takut, nggak usah kayak gimana namanya juga kita belajar pasti kan kita harus tanya yang jauh lebih profesional dari kita, tanya ke mentor kita, ke teman-teman rekan kerja kalian gitu ya dimanapun kalian magang ya gitu. Terlepas dari apa mungkin kalian ngerasa kecil hati apa ya itu pasti Ya ada udah, di diri pasti. kita. Udah pasti ada di diri kita Tapi ya, tapi how we cara react nggak sih? cara kita merespon lah how Yes, can how we we respond react, that gitu loh. Jadi yang penting ya udah let it flow aja, maksudnya tetap teratur ya. Dan juga ini satu penting, masuk tepat waktu. Berarti manajemen waktu. Iya, jadi kalian kalau misalnya jam 8 udah mulai, kalian sebelum jam 8 udah harus nyampe gitu. Karena itu bos, karena di situ atasan tuh akan menilai kita gitu dari kita masuk kantor. Pasti itu akan di notice gitu. Oh, nih anak tepat waktu nih, atau kan dia earlier banget nih, rajin nih anak nih gitu. Pasti berarti- itu akan dilihat gitu. Betul. Berarti Martin pernah telat nggak? Ya paling pernah telat sekali. Oh iya. Ya, Kenapa tuh? Gara-gara mungkin waktu karena saya ngaturnya terlalu gimana kali ya. Oh, ngatur renggang. alarmnya. Ngatur alarmnya. Sama ini kadang-kadang tuh saya kan kalau lagi mau siap-siap kadang-kadang ada aja yang distract lagi gitu kan. Tapi ya saya udah keburu sadar langsung oke, saya harus coba berangkat gitu. Betul. Berarti ya bisa dihitung jari lah ya. Ya bisa dihitung jari kalau telat mah. Ya tapi nggak selebihnya saya nggak telat gitu karena saya tahu jam segini itu udah mulai. Betul. Artinya sebelum jam 8. 8 itu udah harus Sampai. udah di kantor gitu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, Tin. Yes. Ya kan. Apa tuh? Boleh nggak? Kalau misalnya pengalaman magang kamu, kan kamu sering nyanyi nih. Ya. Tadi kan kita udah mention kalau Ya. Martin tuh sering banget karaoke di kantor. Boleh nggak Martin kasih kita lagu, satu lagu atau boleh banyak juga. Mungkin saya lebih ke Satu judulnya. Satu judul aja kali ya. Yang bisa menggambarkan pengalaman magang Martin selama di Taruna J Bangunan. Mungkin kalau lagu tuh lebih ke apa ya? Yang bikin semangat kali ya. Lah kan kamu yang ngerasain pengalaman selama di Taruna tuh. Oh, pengalaman. Kalau bisa digambarin dengan lagu tuh apa kira-kira? Mungkin aku kenangan manis kali ya. Karena Oh. iya karena itu banyak kenangannya di kantor gitu kan. Momen bersandanya, senangnya, Berarti sedihnya, ada itunya. Nyanyi dong, ayo kita nyanyi bareng boleh nggak? Ayo. Enggak, saya lagi ini sih lagi mas nyanyi juga sih. Ya ayo, satu. Udah, boleh ya. Bagian refnya aja nggak apa Refnya ya. aja, ya betul. Ayo satu. Untuk dua. sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali gitu. Oh, tepuk tangan semuanya. Yeay. Ya. Oh, terharu deh aku. Aduh, sedih malu. Aduh. Canda. Gak
Gokil. Ore. Makasih banget untuk Mas Martin Sama-sama. yang udah sharing pengalamannya. Ya, sama-sama. Di podcast Taruna J Bercerita. Semoga pengalaman magang yang Martin udah jelasin nih teman-teman itu bisa jadi bekal buat kalian melangkah selanjutnya. Bukan kalian doang, Martin juga. Iya, betul. Ya kan? Buat bekal Martin dan teman-teman di luar sana untuk melangkah selanjutnya di dunia profesional, dunia kerja. Ya kan? Betul. Dan buat sobat Taruners yang kepikiran nih mau magang juga kayak Mas Martin di Taruna J Bangunan, bisa banget, boleh banget. Langsung aja hubungi ke social media kita di Instagram @tarunajbangunan. Nah, nanti kontaknya tuh ada di bio Instagram kita tuh. Kalian tinggal klik aja, nanti kalian akan ngobrol bertemu dengan admin di WhatsApp. Nanti kita akan bantu. Gimana Tin, benar? Betul. Benar. Jadi jangan ragu buat sobat Taruners yang ingin magang, buat nanya-nanya dulu boleh banget. Siapa tahu kamu bisa jadi bagian cerita selanjutnya di podcast Taruna J Bercerita. Yes, seneng kan? Wih, senang. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap stay tune ya dan follow Instagram kita, juga subscribe di YouTube Taruna J Bangunan. Sampai ketemu lagi. Bye guys. Bye-bye semuanya. Sementara. Sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi. Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Yeay. Yeay.